Shin Tae-yong. Pelatih yang berhasil membawa Korea Selatan meraih kemenangan melawan Jerman saat Piala Dunia 2018. Saat ini rapornya di Indonesia mulai diakui masyarakat, salah satunya karena keberhasilan membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Lalu bagaimana perjalanan STY dalam kualifikasi Piala Asia 2023? Inilah cerita yang telah kami rangkum. Chapter 1. Awal kedatangan dan polemik. PSSI mulai memperkenalkan Shin Tae-yong pada 28 Desember 2019. Dirinya dikontrak oleh PSSI selama 4 tahun dengan target objektif, salah satunya ialah pada Piala Dunia U20 2021. Namun turnamen tersebut pun terpaksa ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Musibah tersebut membuat sepak bola Indonesia vakum selama hampir 1 tahun penuh. Apalagi pada saat itu timnas Indonesia penuh dengan pekerjaan rumah, setelah rapor buruk bersama pelatih Simon McManamy dalam beberapa turnamen terakhir. Begitu banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, Shin Tae-yong memulai laga resmi pertamanya dalam ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari sinilah timnas Indonesia era STY dimulai. Di tengah vakumnya liga, STY hanya mendapatkan beberapa laga persahabatan dan training center U19 di Kroasia untuk mempersiapkan skuadnya. Alhasil hampir 80% skuad yang ada pun berbeda dengan era Simon. Nama seperti Ricky Fajrin, Rizky Pora, bahkan Febri Haryadi tidak menjadi pilihan STY dalam skuadnya. Nama yang muncul ialah pemain muda seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam. Inilah yang sudah sangat terkenal di masyarakat, bahwa STY membentuk timnas senior yang sekarang ini dengan mengambil langkah memotong satu generasi. 나는 우리 인도네시아 대표팀 언더 23세, 언더 19세 모든 팀들한테 우리가 항상 원팀이 될 수 있게끔 다가가고 만들려고 노력할 것입니다. Namun sayang, pada saat itu langkahnya belum terlihat maksimal. Indonesia hanya mampu menahan imbang Thailand, lalu kalah melawan Vietnam dan UAE. Hasil ini otomatis membuat masyarakat masih pesimis dengan keadaan timnas senior. Chapter 2, Babak Playoff dan Persiapan Kualifikasi. Kegagalan timnas senior pada kualifikasi Piala Dunia 2022 menyebabkan Indonesia harus memulai dari babak playoff untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad STY harus menghadapi China Taipei atau Taiwan agar dapat lolos ke babak ketiga kualifikasi. Fase ini terdiri dari 2 pertandingan yang dilaksanakan pada tempat yang netral. Kedua laga ini pun digelar di Chang Arena, Thailand. Dalam 2 laga tersebut, Indonesia berhasil menekuk lutut China Taipei dengan skor 2-1 di laga pertama, dan 3-0 di laga kedua. Kemenangan tersebut membuat Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Dari laga ini pun muncul nama baru seperti Ricky Kambuaya dan pemain muda seperti Pratama Arhan sebagai skuad utama di timnas senior. Pratama Arhan sendiri sebenarnya sudah sempat berada di bawah asuhan STY pada saat training center U19 di Kroasia. Selang waktu antara babak playoff ini dengan babak kualifikasi cukup jauh. Dalam selang waktu tersebut timnas senior banyak memiliki agenda dalam berbagai turnamen, salah satunya ialah Piala AFF 2020 yang mungkin akan kita bahas dalam waktu yang berbeda. Seminggu sebelum laga babak kualifikasi ketiga Piala Asia 2023, Indonesia menggelar laga persahabatan dengan Bangladesh sebagai salah satu bentuk persiapan. Hasilnya Indonesia hanya mampu ditahan imbang oleh Bangladesh. Pada saat itu pesimistis masyarakat terhadap STY pun kembali menyeruak, banyak yang mengatakan bahwa Shin Tae-yong merupakan pelatih yang miskin taktik, dan meragukan hasil mereka nantinya di kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, sebenarnya Indonesia juga berupaya untuk menaturalisasi 3 pemain Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia pada saat kualifikasi Piala Asia 2023. Pemain tersebut diantaranya ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama. Namun sayang,
Langkah naturalisasi tersebut belum sempat terrealisasi untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Chapter 3, Babak Kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam fase ini, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Yordania, kemudian Nepal, serta Kuwait sebagai tuan rumah. Indonesia pun terlihat membawa nama baru dalam skuad timnas senior ini, di antaranya ada Mark Klok yang sudah merampungkan naturalisasinya, lalu Dimas Derajat yang mulai mendapatkan panggilan di timnas senior. Bukan dengan hambatan, saat itu timnas senior dilanda badai cedera pemain utamanya. Pertama ialah Egy Maulana Fikri yang cedera lutut pada saat gelaran SEA Games. Yang kedua ialah Evan Dimas ketika menjalani laga bersama klubnya. Lalu terakhir pilar kanan Indonesia, Asnawi Mangkualam yang cedera otot paha pada saat laga persahabatan melawan Bangladesh. Hal ini tentu saja menambahkan rasa pesimistis dari publik sepak bola Indonesia. Tak adanya tambahan amunisi dari pemain naturalisasi Eropa dan beberapa pilar skuad utama yang cedera, dirasa menjadi polemik yang melengkapi kekhawatiran tersebut. Namun bukan Shin Tae-yong namanya bila tak memiliki kejutan. Pada laga pertama melawan Kuwait, untuk pertama kalinya Shin Tae-yong memainkan taktik 3-4-3. Yang cukup mengejutkannya lagi di sini ialah diplotnya Rahmat Irianto sebagai bek kanan, menggantikan kekosongan posisi dari Asnawi yang sedang cedera. Padahal pada laga-laga sebelumnya Rahmat Irianto berposisi sebagai gelandang bertahan ketika bermain di timnas. Walaupun sempat tertinggal 1-0, Indonesia dengan cepat berhasil mengembalikan kedudukan lewat titik putih yang dieksekusi Mark Klok. Penalti ini lahir dari skema kick-off cepat dengan umpan langsung ke daerah kotak penalti. Di sana telah menunggu Rahmat Irianto yang berlari dari sisi kanan untuk menerima bola. Rian pun dilanggar oleh kiper Kuwait dan menghasilkan penalti. Yang menariknya, skema cepat ini ternyata pernah dilakukan tim sekelas Real Madrid saat diasuh oleh pelatih Ancelotti. Laga ini pun berakhir 2-1, dimenangkan Indonesia dengan gol kemenangan yang disumbangkan oleh Rahmat Irianto, memanfaatkan bola pantul dari tendangan Witan Sulaiman. Berkat laga ini, masyarakat mulai terlihat optimis dan mendapat harapan baru untuk timnas Indonesia. Di laga kedua, menghadapi tim unggulan Jordania, Indonesia harus takluk dengan skor tipis 1-0. Penampilan mereka tidaklah buruk, mereka dapat mengimbangi permainan Jordania dengan beberapa perlawanan. Nadeo pun tampil gemilang di bawah mistar dengan menggagalkan Jordania menggandakan skor lewat tendangan penalti. Kalah dari Jordania, membuat Indonesia harus menang dari Nepal dan berharap Jordania dapat memenangkan laga atau minimal imbang ketika menghadapi tuan rumah Kuwait. Sehingga nantinya Indonesia berpeluang lolos dengan skema sebagai runner-up terbaik. Harapan itu pun ada dan terjawab dengan pasti. Sebelum laga melawan Nepal dimulai, Jordania berhasil menang dari Kuwait dengan skor 3-0. Hal ini menambah semangat timnas senior untuk memenangkan pertandingan menghadapi Nepal. Sebuah kabar gembira. Indonesia berhasil menang dengan pesta gol melawan Nepal, skor 7-0 memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Gol tersebut diciptakan oleh Dimas Derajat, 2 dari Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Fahrudin Arianto, bahkan 2 pemain muda yaitu Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand pun juga mencatatkan dirinya di papan skor. Hasil ini menjadikan Shin Tae-yong memiliki rapor yang sangat bagus. Dirinya berhasil kembali membawa Indonesia ke kancah terbesar sepak bola Asia, setelah absen selama 15 tahun lamanya. Chapter 4, Penutup. Dari fase perjalanan timnas senior di kualifikasi Piala Asia 2023, kita dapat belajar bahwa menghargai proses itu sangat penting adanya. Dengan segala pekerjaan rumah dan hambatan yang ada, STY membuktikan bahwa timnas Indonesia dapat berproses ke arah yang baik bila dibangun secara perlahan. Inilah pelajaran yang dapat diambil. Salah satu penyebab hambatan Indonesia untuk berkembang lebih jauh ialah karena silih bergantinya pelatih dalam jangka pendek, dan kini hal itu pun telah terselesaikan.
Kini tinggal menunggu waktu untuk Indonesia kembali berlaga di Piala Asia FC 2023. Terakhir kali kabar mengatakan Qatar terpilih sebagai tuan rumah. Hal ini menimbulkan rumor bahwa Piala AFC 2023 yang awalnya diselenggarakan pada pertengahan tahun 2023 akan diundur ke akhir 2023 atau awal 2024. Tercatatnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 disinyalir menjadi alasannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Masih banyak pembahasan timnas yang tak kalah menarik untuk dibahas. Jadi, pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian.